Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa, asal sekolah SMA Negeri 1 Sreseh, Sampang. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan nomor UKG 20150269 1069, NIM 1232322085. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek pengajaran untuk uji kinerja dengan materi listrik arus searah di kelas 12 IPA 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Musimnya sekarang masih, walaupun dinyatakan COVID sudah bukan merupakan pandemi lagi, tapi tetap ya harus jaga kesehatan. Makanya maskernya jangan lupa untuk dipakai ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita akan belajar fisika bersama-sama Ibu lagi. Berarti untuk kita mulai pembelajaran, sekarang kita berdoa. Berdoa kali ini dipimpin oleh Bintang. Oke, terima kasih Bintang. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik. Yang sehat makin sehat, yang sakit cepat sembuh, cepat sehat kembali. Sudah pada sarapan? Tadi olahraga? Iya, oke. Olahraga itu tetap ya dilakukan untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau misalkan kayak macam musim-musim sekarang ini, tetap disempatkan untuk olahraga. Siapa guru olahraganya tadi? Oh, Pak Fahad ya. Oke, terima kasih. Jadi sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu. Ibu absen ya, hari ini hari Rabu. Tanggal berapa hari ini ya? 5. Oh iya, tanggal 5 bulan Oktober ya. Oke, tanggal 5 bulan Oktober. Aisyah ada? Aisyah ada. Alvin Kamal sakit. Oh iya ini. Dayu ada. Dewi Ratnasari izin. Oh iya tadi izin itu masih ada perlu. Sifaun Musama. Terima kasih Bu Ketua. Siti Aisyah, Sukma Ayu. Terakhir adalah Tatia Nur Fauzia. Terima kasih. Hari ini sudah masuk semua. Sudah siap belajar fisika? Kalau Ibu lihat lagi semangatnya, hello. Hai. Fisika? Oh, I love it-nya pakai kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang suatu mata pelajaran. Sebelum itu, Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan, lakukan seperti yang di depan tuh. Nah, mematikan saklar lampu dan memperhatikan keadaan lampu di kelas. Coba Vika. Ya, saklarnya di sini ada berapa? Ada 2. Coba Vika, 1 Vika. Di mana? Di situ ya? Nah, terus perhatikan yang lain. Keadaan lampu di atas. Nah, oh ternyata cuma 1. Satunya di mana Vika?
Oh, di belakang Vika, coba. Lagi satunya. Nah, lihat ya. Sekarang apa yang terjadi? Mati. Coba Vika, nyalakan lagi. Nah, yang di situ juga dinyalakan lagi. Nah, lampunya nyala, hidup. Oke, Mbak Vika silakan duduk. Yang terjadi tadi apa? Mengapa setelah saklar dinyalakan, lampu bisa menyala? Ya kan, tadi dinyalakan lampunya nyala. Nah, ini sekarang nyala. Terus habis itu dimatikan? Dimatikan ikut mati. Terus kemudian habis itu hidup lagi, kembali lagi. Ingat nggak? Ini adalah salah satu bahwa rangkaian di sini itu bisa terbuka dan tertutup. Ingat rangkaian terbuka dan tertutup? Nah, salah satu yang menjadi fungsi jadi pembuka dan penutup dari satu rangkaian itu yang dipencet tadi sama Vika. Apa namanya? Saklar. Berarti saklar itu bisa menjadi suatu alat untuk menjadi suatu rangkaian yang terbuka dan membuat rangkaian menjadi rangkaian yang tertutup. Nah, kemudian itu adalah pelajaran kita yang kemarin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui proses pembelajaran materi rangkaian arus arah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang disebut dengan PBL. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur dan teliti. Peserta didik juga diharapkan mampu mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan teliti, objektif, mampu bekerja sama dan terampil serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan yang tertulis. Di dalam garis besar pembelajaran kita hari ini yang akan kita lakukan adalah pertama, melakukan percobaan. Melakukan percobaan. Hanya saja percobaan yang kita lakukan nanti kita bermain-main di dunia maya. Ya. Kita melakukan percobaan nanti hari ini Ibu akan ajak kalian untuk melakukan percobaan secara virtual. Tahu virtual? Iya. Anak sekarang yang canggih. Ya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah diskusi kelompok. Nah, karena kemarin sudah dibagikan dalam kelompoknya, nanti sama ya kelompoknya dengan kelompok kemarin. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis hasil percobaan. Yang keempat presentasi. Yang kelima kesimpulan. Untuk yang keenam itu adalah evaluasi. Dan evaluasi di sini nanti Ibu akan lihat dari waktu. Kalau memungkinkan waktunya untuk dilakukan hari ini, maka evaluasinya bisa dilakukan hari ini. Kalau enggak, nanti di luar dari jam sekarang ya. Nanti takut mengganggu dari guru yang berikutnya. Oke, jadi orientasi masalah kita hari ini adalah ya, Ibu bawa ini. Ya, ini Ibu bawa sama kayak di depan tuh ya. Nah, ini adalah dua buah kotak. Ya kan? Dua buah kotak. Kotak A, kotak B. Biar sama bagian di depan. Kotak A dan kotak B. Ini lampunya ada berapa? Yang A 2, yang B 2, yang A 2, yang B 2. Ini ada saklar, ya kan? Kayak sama fungsinya seperti yang tadi, ini juga saklar. Lampunya 2. Ini nyalakan coba. Ya. Rangkaian yang ada yang sedangkan kalau yang di B, nih, yang di B, yang B terang, ya. Nah, dari sini kita bisa menarik satu permasalahan. Apa masalah yang bisa muncul di sini? Keterangannya berbeda. Nah, kalau di keterangannya berbeda, bisa dibuat dalam satu bentuk pertanyaan.
Bagaimana nyala lampu? Dalam dua rangkaian yang ada di sini bisa berbeda terangnya. Padahal di sini lampunya sama-sama juga ada dua, saklarnya juga sama-sama ada dua. Bagaimana kok bisa beda? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelum ibu mulai untuk bagaimana mencari solusinya, maka ibu minta sampean sekarang untuk duduk bersama kelompoknya. Masih ingat kan kelompoknya? Masih. Kelompok satu di mana? Kelompok satu. Oh, kelompok satu di sana. Oke, kelompok satu sudah duduk. Hadir semua ya kelompoknya? Oke, siap. Kelompok dua. Kelompok dua di sini. Kelompok tiga. Kelompok empat. Sekarang ibu akan ngeliatin LKPD 2. Nanti masing-masing kelompok silahkan untuk ke depan untuk ngambil LKPD-nya bersama dengan bahan ajarnya. Kemarin sampean sama ibu diminta untuk bawa HP kan? Ya. Tapi ibu juga sudah menyediakan ada Chromebook di sini ya. Chromebooknya nanti dipakai dari per kelompok untuk bisa nyambung dengan WiFi sehingga ketika presentasi nanti bisa menggunakan ini. Jadi lebih jelas nanti. Ya. Ibu suruh download scan barcode. Ya. Masih ada kan? Nah, itu bisa di-scan. Ya. Kalau itu di-scan, nanti itu akan langsung nyambung ke virtual lab-nya yang akan kita pakai hari ini, ya. Sambil lalu bisa sambil di-scan di situ sebagian dari monggo. Di-scan di situ. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu juga bisa di-scan-nya. Nih masing-masing kelompok ke depan untuk sampean ngambil alat. Nyambung ke WiFi? Sandinya WiFi-nya kemarin apa? Oh, sudah di-share di grup. Oke, dilihat di-share di grupnya. Itu bisa di-scan barcode lewat itunya ya. Kayak itu kelompok 4 tadi nyeken. Kalau sampean tadi sudah scan ini nanti aplikasinya awalnya mesti muncul kayak gini. Ya. Bener kan? Nah, awalnya muncul di sini ini namanya Virtual Laboratorium Pad. Ini adalah media interaktif yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu rangkaian listrik karena ibu menggunakannya materi kita adalah tentang listrik. Nah, dari situ virtual lab-nya akan tampilannya seperti ini. Sudah tampil? Di sini ada yang disebut dengan wire. Ya kan? Ada wire, di bawah wire itu apa? Baterai. Terus di bawahnya light bulb. Light bulb, kemudian di bawahnya ada resistor, ada switch. Switch itu apa? Saklar, ya. Switch itu saklar. Terus di bagian di sebelahnya itu ada show current, elektron atau konvensional di bawahnya. Itu bisa dipilih untuk melihat apakah itu arah dari elektronnya atau arah dari kuat arusnya. Ada yang disebut dengan wire. Wire itu kalau di kita hand on itu ini apa? Kabel penghubung, ya. Yang kayak macam ini itu kabel penghubung. Kalau di dalam virtual itu disebutnya dengan wire. Kemudian yang ini apa? Baterai, ya. Yang jelas itu ada baterai. Kumparan yang pertama ya. Kemudian kalau yang ini kakinya 2, kapasitor. Gambarnya garis lurus kayak gini ya. Ini disebutnya kapasitor. Terus kalau yang kayak gini ada gelang warnanya, lambang dari resistor. Ada contoh di situ. Ini adalah sebuah gambar rangkaian. Kelihatan ya? Tidak ibu besarkan. Rangkaiannya berupa kalau ada lingkaran tanda kayak gitu apa namanya? Nah, ini lambang apa? Ingat yo, ini gambarnya. Nah, yang ini apa? S ini apa? S itu adalah saklar. Yang ini
baterai. Yang ini adalah gambar dari lampu. Nah, R-nya dihitung sama Ibu di situ dimasukkan. R-nya adalah sebesar 10 ohm. Baterainya yang di sini 12 volt. Ini saklar. Kalau saklarnya kayak gini, lampunya nyala apa enggak? Kayak tadi ya. Kalau saklarnya dia di sini ditutup, maka lampunya benarkah? Kita coba. Nih, ada baterainya. Cara pemasangannya seperti ini ya. Lihat nih Ibu biar sampean tahu di depan. Dilihat dulu, Ibu kasihkan contoh, habis itu sampean bisa lakukan untuk yang ada di LKPD-nya ya. Ada baterai dihubungkan. Kemudian habis itu, nah ini kalau misalkan mau bengkok, tanda lingkarannya itu digabung, yang ini tinggal ditarik ya. Nah, tinggal ditarik kayak gini. Kemudian habis bengkok itu ada switch off. Ada saklar kan? Nah, berarti itu digabung. Saklarnya di sini. Kalau miring tinggal dirapikan. Itu bisa. Tambah lagi sama menggunakan yang ini. Nah, step ya kan? Terus habis itu ini ada lampu. Nah, perhatikan ya. Lingkaran yang ini, yang di bawah lampu harus terhubung dengan lingkaran yang ada di wire, di kabel penghubung. Sehingga ini lampunya, nah ya, lampunya di situ bisa, yang di atasnya harus terhubung. Biar kita di sini langsung satu, kita tambah penghubungnya, ini dihubungkan dengan yang di bawah. Nah ya, kita lihat yang diminta lampunya hambatannya berapa? Nah, ini diklik. Ya, ini sudah 10 ya. Kalau sudah 10 oke. Terus habis itu baterainya. Yang di sini tampaknya berapa? 9. Nah, berarti ini harus dijadikan 12. Kalau sudah dijadikan 12 kayak gini, kelebihan. Nah, ini 12. Ini keadaan pada saat saklar dibuka, ya kan? Pada saat saklar dibuka. Pada saat saklarnya ditutup, apa yang terjadi? Lampunya nyala. Nah, ini adalah tata cara untuk penggunaan virtual lab yang menggunakan pad, ya. Nah, kemudian habis itu ini diklik. Nah, ini kan hilang. Kalau ini diklik, ini muncul nilai satuannya. Yang ini tadi dibuat 10 ohm, ini 12 ohm. Ini nanti yang akan sampean bikin juga pada saat untuk mengerjakan LKPD. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah mencoba? Nyala? Pemasangannya ketika dalam rangkaian itu gini. Kalau voltmeter itu kalau misalkan dia akan diukur, mengukur besar tegangan antara baterai atau antara titik yang di sini dengan titik yang di sini. Nah, nih munculnya berapa? Munculnya 12 karena di sini memang 12. Nah, ya. Terus kalau misalkan Bu, kalau saya mau nyoba yang ada di lampu Bu. Nah, misalkan di lampu berarti saya pakai yang ini Bu. Berapa berarti? Nah, tetap kan 12 karena di sini tegangannya sama. Terus habis itu kalau misalkan mau ngukur ampere meter kuat arusnya, itu kan rangkaiannya harus berupa rangkaian seri, ya, diserikan. Sehingga yang bagian sini ini bisa jadi dipotong. Set, potong dulu. Nah, terus ini diturunin, habis itu nambah ampere meter. Nah, ini ampere meternya terus dihubungkan ke yang di atas. Nah, keluar kan? Berarti kuat arusnya munculnya berapa nilainya? 1,20 ampere. Ini contoh yang Ibu buatkan untuk sampean bisa memahami tentang virtual lab. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti silahkan sampean sekarang di refresh. Yang sudah nyoba tadi, ininya di refresh. Nah, untuk menghapus kembali,
silahkan sampean sekarang melakukan percobaan dalam kelompoknya masing-masing. Nah ya, silahkan dicoba menggunakan LKPD-nya, dibuka, diisi di situ. Ini LKPD-nya. Nah, LKPD-nya yang ini ya. Nah, lihat. Ya, silahkan dibuka. Nanti diikuti langkah-langkahnya di situ, diisi di situ ya. Bikin rangkaian sama seperti yang ada di dalam LKPD-nya. Coba lihat. Kelompok 1 bisa apa enggak? Ibu lihat kelompok 1. Terus. Sip. Digeret. Nah, tenggelam dah. Nah, telaten. Kuncinya 1. Telaten. Set. Betul. Lah, bisa bareng-bareng ya? Kanan kirinya yang ngerjain bareng-bareng. Dilihat. Nah, terus. Oke, itu sudah terhubung, tinggal 1. Sep, terhubung. Nah. Tuh, sudah jalan ya? Iya, Bu. Jalan kan? Nah, itu berarti sudah nyambung kalau sudah jalan. Berapa R-nya, voltnya? 20. Hup. Kalau kesulitan pakai tanda tambah atau kurang tuh. Biar enggak anu. Nah. Dipencet di situ. Lagi, sabar. Sabar. Tangannya kurang kecil ya. Nah, itu sudah 20. Nah. Sekarang R-nya diganti jadi berapa? Ada kesulitan? Iya, ini R1. R2-nya nanti diganti 120 ya. I1 di sini. Di titik A. Di depannya. Yang ditanya kan I. I itu pakai yang ini, ampere meter. Nah, kalau I pakai ampere meter ya. Nyampe mana? Kok masih pakai itu? Oh, sudah nyampe B. Wow, cepat sekali. Nanti yang terakhir jangan dihapus ya. Rangkaiannya jangan dihapus biar nanti presentasinya enak.
Yang sudah dapat datanya, ya, yang sudah dapat datanya bisa sampai lalu untuk diskusi, ya, diskusi sama temennya satu kelompok itu untuk melakukan menjawab pertanyaan di bawahnya tadi, ya. Menjawab pertanyaan tadi di bawahnya itu bisa menggunakan beberapa sumber literasi, ya. Yang pertama ada sumber apa? Literasi yang pertama, tuh dilihat. Ada dari YouTube, ya kan? Terus yang kedua ada apa lagi? Nah, bahan ajar. Yang ketiga ada literatur atau referensi yang relevan. Buku-bukunya sampean tuh bisa, ya. Sampean yang punya buku paket bisa dipakai. Terus ada buku pegangan siswa itu juga bisa dipakai, ya. Itu. Jadi silahkan sampean gunakan berbagai macam yang sekiranya memungkinkan. Diingat ya, diskusinya sesuaikan dengan data yang diperoleh. Datanya yang diperoleh tadi apaan? Nanti kelompok 1 presentasi ya. Sudah selesaikan, diskusikan dulu hasil jawabannya. Hasil jawabannya didiskusikan. Nanti kelompok 1 presentasi nih, kelompok 4 juga sudah selesai. Kelompok 4 juga sudah selesai. Kelompok 2 nyampe mana? Oh, sudah di bahan diskusi. Oke, dilanjut. Didiskusikan bareng sama teman-temannya. Bahan literasi ini bisa digunakan dari jurnal juga bisa, ya. Tahu jurnal? Sampean punya ngambil dari blogspot atau dari internet, itu juga bisa pakai HP-nya, ya. Digunakan menggunakan HP-nya. Oh, sudah kelompok 1? Oke. Sampai lalu ya kelompok 1 presentasi, terus habis itu kelompok berapa yang mau presentasi lagi? Yang sudah selesai, kelompok 2 sudah? Kelompok 2 bisa presentasi. Kalau waktunya nututi semua ibu suruh presentasi. Nah. Ya, siapa yang mau presentasi ke depan? Boleh dibawakan sama LPKPD-nya, ada yang megangin biar tahu. Iya, kalau mau bertiga nggak apa-apa. Ya, presentasi. Kenapa ditendang-tendang temennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ke tengahan. Nah, jangan terlalu ke situ biar kelihatan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Dalam LKPD dalam LKPD rangkaian arus saat. Prosedur kegiatan yang pertama adalah di sini kita menggunakan aplikasi untuk menentukan hasil dari atau disebut dengan alat komponen virtual lepad tersebut menjadi rangkaian listrik sesuai langkah prosedur kegiatan berikut. Yang pertama adalah buat rangkaian seri seperti pada gambar di sini. Yang gambar di depan ini gambar rangkaian yang mana ini? Ini yang paralel. Berarti paralel itu yang kedua. Mungkin di kelompok 1 sudah dihapus, ya. Ya, yang pertama udah dihapus. Benar. Tinggal paralelnya aja. Ya. Besar tegangan di ujung-ujung resistor besarnya 20,0 volt. Sedangkan besarnya tegangan di ujung baterai 20,0 volt. Yang terakhir, buatlah kesimpulan mengenai besar tegangan ujung-ujung setiap resistor yang dirangkai secara paralel. Tuliskan juga dalam bentuk persamaan. Besar tegangan di ujung-ujung resistor nilainya sama dengan besar tegangan di ujung baterai, yaitu VBT sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi kesimpulan dari percobaan yang sudah saya diskusikan tadi adalah dalam rangkaian seri jumlah
kuat arus listrik selalu sama, yaitu IT sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Dan yang terakhir adalah VBT sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang mau presentasi satu kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami dari LKPD tentang rangkaian arus arah. Di sini ada rangkaian seri yang paling atas yang memiliki nilai 20 volt untuk baterai dan resistor 1 50, resistor 2 100 dan resistor 3 120. Buatlah kesimpulan mengenai besar tegangan ujung-ujung setiap resistor yang dirangkai secara paralel. Tuliskan juga dalam bentuk persamaan. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Buatlah kesimpulan dari perjalanan yang telah dilakukan. Dalam rangkaian seri, kuat arusnya sama, tapi tegangannya di seluruh resistor berbeda. Dalam rangkaian paralel, kuat arusnya berbeda, tapi tegangannya di seluruh resistor sama. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 yang maju? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan. Terima kasih atas tampilannya kan. Silakan kasih tepuk. Oke, kelompok yang lain, Ibu tadi lihat juga datanya sudah sama ya. Hasil dari kesimpulan yang tadi diperoleh itu adalah apa tadi yang pertama? Besar kuat arus. Besar kuat arus yang pada rangkaian seri itu kuat arusnya Sama. sama. Makanya di sini sesuai dengan tadi yang dituliskan bahwa IT itu sama dengan I1 sama dengan I2 dan I3. Nah, kalau di rangkaian paralel Sama. yang nilai I-nya besar kuat arusnya yang sama apanya? Beda potensialnya. Beda potensial. Beda potensialnya sama. Tapi kalau kuat arusnya Beda-beda. beda dijumlahkan ya. Jadi besar kuat arus yang masuk pada percabangan pada suatu rangkaian paralel nilainya sama dengan besar arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Sampai sini adakah pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sebelum Ibu masuk ke lembar evaluasi, ini yang akan menjadi satu pokok bahasan tadi. Ibu lihat tadi, coba sampai lihat tadi rangkaiannya antara I yang di seri dengan I yang di paralel. Tadi arah arus yang bergerak elektronnya yang cepat yang mana? Paralel. Coba sampai lihat perbandingan antara yang di sini tadi, itu kan? Nah, Ibu benerin. Nah ini, ya, coba lihat antara yang A dengan yang B, ya. Yang A yang B, yang tadi ini kan permasalahan yang tadi. Yang lebih terang yang B. Kok bisa? Coba sampai lihat sekarang rangkaiannya. Yang ini adalah rangkaian Seri. yang ini adalah rangkaian Paralel. Nah, makanya ini yang membedakan kenapa rangkaian paralel itu nilai P-nya, nilai I-nya itu jadi lebih besar. Nah, itu ya. Coba lembar evaluasi 2. Ini silahkan di scan barcode ya. Dilihat, waktunya juga nggak berhenti. Tapi di scan barcode dulu. Habis itu dikerjakan nanti di rumah. Langsung kirim ke Ibu. Di scan barcode dulu di situ. Ya. Itu mengerjakannya menggunakan live worksheet ya. Nah, tahu kan live worksheet? Nanti media interaktif sampai bisa langsung jawab di situ. Jangan lupa dikirim
kita nyampe ke refleksi pembelajaran hari ini. Oh iya. Refleksi hari ini kita masuk di dalam nomor yang berapa? 1. Pertanyaan kelompok 1 nomor berapa? 2. Yuk, kelompok 2. 1. Kelompok semangat sekali. Kelompok 3? 2. Dari tadi kelihatan kelompok 3 rame memang. Kelompok 4? 2. Kelompok 4 nomor 2. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah selesai, Ibu akan menyampaikan materi berikutnya. Punyanya kita adalah materi tentang rangkaian tertutup dan bentuk video. Ini materi yang akan kita temui untuk di pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Oke, nggak ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita akhiri dengan doa. Sebelum Ibu akhiri dengan doa, monggo silahkan perlengkapannya ditutup ya. Perembuknya apa yang ditutup? Dirapikan, ditutup dan dirapikan kembali. Bisa ya. Pelan-pelan. Oke. Dipegang dulu di situ, kita doa dulu. Doa Mati. di dalam kelompoknya dulu, biar nggak rame, nggak usah pindah dulu. Ya, doa dulu. Mbak Vika, bikin doa sekarang. Yang nyaring suaranya. Di depan duduk. Di tempat duduk. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah di dunia dan di akhirat. Selalu sehat, selalu bahagia. Selalu bahagia. Sekarang Ibu tutup untuk pembelajaran Ibu hari ini sampai di sini karena ini juga sudah selesai, ya. Pembelajarannya juga selesai. Ibu akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rembuknya sama perlengkapan dikembalikan Ibu, bagusnya dirapikan. Akan dirapikan terlebih dahulu. Sudah dirapikan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang rangkaian listrik juga, ya. Terus tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.